Jawa, Siti ada tanah Igilnya diartikan jadi tanah yang ditinggikan. Jadi Siti Igil ini merupakan pendopo di mana di dalamnya terdapat 5 bangunan tanpa dinding. Cara latihan berkuda, latihan memanah, latihan berperang, latihan berbaris juga tempat untuk mengadili tahanan. Nah, kalau untuk bangunan Siti Igil yang atap kayu yang baru, jadi bisa dikatakan ini merupakan atap kayu yang baru. Nah, kalau untuk dinding, tembok dan gapuranya memakai bata merah. Nah, puntenlah. Ya. Beliau yang bernama Prabu Siwan. Terus sekarang ditaruh di bagian dalam. Bapak Joko Widodo pada tanggal 18 September itu berada di bagian dalam dari Museum Pusaka Keraton Kesultanan Cirebon adalah Pulau Jawa. Nah, ini ada peti dari Mesir, Bapak ya, dari Mesir. Kalau di sini ada peti dari Cina. Ini hibah dari Pudrongdin. Nah, Pudrongdin bermasalah nama Pangeran Kuningan. Nah, nama Kuningan diabadikan jadi nama untuk membawa raja. Dan dulu ditarik Pak Republik. Ini pelambangan dari Balai Gajah itu Gajah Ganesha yang merupakan bentuk dibuat pada tahun 1549. Nah, ketika baru sudah suspensi, jadi sudah terbanyak di sekitar ada yang dipenaskannya di depan di situ dia atau gambar sekati. Iya, gambar sekati. Nah, ini yang mau saya lihat yang dicopot tidak dan supaya juga pegang lagi dilapiskan saja. Nah, kalau ini merupakan peninggalan Sunan Kalijaga. Nah, di mana Sunan Kalijaga merupakan arsitektur dari Masjid Agung Sang Darsa yang di depan ya. Dan beliau mengibarkan wayang kulit ini. Dan lalu di sini ada lukisannya Prabu Siwan yang merupakan raja dari Kerajaan Majajaran. Jadi Prabu Siwan tidak diketahui. Jadi putusnya bernama Parido. Beliau berasal dari desa Sanca, Kabupaten Garut. Jadi beliau sebelumnya mengalami proses bersama permaisuri di tanduk, memakai tanduk. Namanya tanduk Jemana. Satu tanduknya ditandu oleh 8 orang. Nah, kalau ini tanduk Garuda, kalau ini untuk putra sultan pas masih kecil, pas dihitan ataupun disunat. Nanti saatnya dibuka, nanti putra sultannya dengan ditandu oleh 4 orang. Nah, kalau ini permaisuri diukir oleh Sultan Pademangan kedua pada tahun 1482. Nah, lalu di sini ada duplikatnya, replika ya, dilapisi kaca. Nah, kalau duplikatnya tidak dilapisi kaca. Nah, kalau duplikatnya dibuat tahun 1966. Jadi yang sering dipakai ada duplikatnya. Nah, cuman kalau duplikatnya tergantung bisa keramaian berupa kelenengan sapi, ada istilahnya tempat untuk menaruh air, berupa kendi. Cuman posisi ujung kendinya sudah patah, Pak. Jadi Portugis seperti menduduki sudah kelapa dan bisa dikalahkan oleh Cirebon. Nah, Cirebonnya dibantu oleh Demak dan Banten. Nah, Cirebonnya dipimpin oleh Fatahillah yang merupakan menantu sekaligus panglima perang Sunan Kalijaga. Nah, pas Portugisnya kalah, dirampaslah ada berupa senapan, baju besi, pedang. Sekarang di depan di Jalan Sangka Buana. Sangkaan satu namanya Satona. Nah, kalau ini peluru bandir, pada dasarnya batu bulat, dilipkan pakai tali lalu di swing gitu kan. Biasanya diangkat ke tubuh lawan supaya lawan bisa dilumpuhkan. Ini ada beberapa ukiran, ada penggambaran ukiran wayang Semar sama tokoh. Soalnya Belanda sempat menduduki keraton Kasepuan Cirebon. Sempat menjajah. Di Masjid Agung Sang Citarasa. Jadi korbannya pas sholat Jumat. Dari Kerajaan itu, ada juga dari bahasa tertentu. Nah, ada juga yang dari Turki, Bapak. Dari Istanbul. Oh, ini dari Turki. Dari Istanbul. Karena dulu Cirebon ada pelabuhan internasionalnya, Pak ya. Jadi banyak sekali orang suku, agama, ras, budaya, bahasa dan lain-lain campur dalam satu wilayah. Dan kebetulan bahasa Turki ada ruangan namanya ruang pusat yang dibukanya pada hari Minggu saja.
Di sini ada jubahnya Sunan Gunung Jati. Sorry, ini jubahnya Fathahillah. Nah, ini jubahnya Fathahillah. Nah, jubahnya Sunan Gunung Jati yang ini. Jubahnya Sunan Gunung Jati. Cuman bajunya purnama ini memang nggak terlalu tinggi. Nah, kalau sana ada baju Sunan. Nah, macannya merupakan pendamping dari Prabu Siliwangi, alihnya dari Sedina Ibn Abdul. Karena macannya bukan macan binatang, tapi macannya dari bahasa Jawa, moco. Moco itu membaca. Alihnya bukan nama orang, tapi alih. Huruf pertama. Ini bendera macan alihnya. Cuman kondisinya udah terpakai zaman. Saat pulang dari Mesir ke Cirebon. 7 bulan itu pertama kali. Nanti kan biasanya dipilihkan berapa barang. Nanti bisa pilihnya A, kalau telah. Ini baju perang Rampas negara Portugis Bapak. 5 kilo ya? 5 kg satu baju besinya Pak ya. Nah cuman ini nggak ada pelindung lengannya Pak ya, dan helmnya. Nah kalau ini manuk prabangsa atau Singabaro, sama ini motif kembang selur. Nah kalau kembang selur itu sendiri hanya di Singgasana Sultan, namanya bahasa bukan nama. Yang merupakan imbal dari kerajaan dari Bali, makanya ada motif-motif ini. Nah kalau ini ada kelapa, namanya kelapa janggi Pak ya, cuma sudah jadi fosil. Dimana kelapa janggi ini hanya tumbuhnya di Madagaskar Pak ya. Nah cuma udah jadi fosil. Nah lalu di sana ada baju suku yang 10 dari putra putrinya. Nah ini sudah ada perabotan kristal yang belum tiba dari bahasa Eropa. Lalu di sini ada plat dari Kuningan, dia masih hidup. Nah kalau sultannya sekarang bernama Pangeran Raja Adipati Masul Kedin, yang Masul Nasution. Cuman belum dibaca, karena dia masih hidup. Nah kalau Jabatan Sultan sini sama kita. Belakang ke selatan, soalnya di belakangnya terdapat kali namanya Kali Krian. Nah dulu Kali Krian sebagai tempat untuk transportasi air yang bermuaranya ke laut. Nah dulu lautnya jadikan pelabuhan internasional. Nah lalu di sini ada kolam namanya kolam pasir Pak ya. Nah kolam pasir dulu hanya jernih, cuma sekarang udah keruh. Nah dulu pada saat sudah keruh, sudah tidak terurus lagi. Nah dulu ada undakannya. Nah sekarang dijadikan tempat. Jadi polo ini pada dasarnya polo beringin, tapi ditumpangi oleh benalu. Nah, itu ada buahnya Pak ya? Nah, buahnya seperti ini. Nah, buahnya seperti ini ya. Bisa dimakan? Nggak bisa dimakan Bapak. Kalau dimakan merasa pahit. Dan ada sedikit getahnya. Nah, ini Bapak bahas Pak. Karena dulu sebagai tempat untuk biasa perang yang beracun. Nah pas selesai berperangnya harusnya dibersihkan sini Bapak. Nah lalu di sini ada sumur 7. Nah sumur. Nah misalkan bapaknya ingin masuk ke bagian dalamnya harus lepas alas kaki. Nah ini sebagai tempat berdoa dari Sunan Gunung Jati. Nah kalau sumur agung sering disebutnya sumur Bandung, sumur Bandang atau sumur besar. Nah dulu sumur tersebut pernah diteliti oleh IPB, Institut Penelitian Bogor, dan ada yang berdekatan air pun. Makanya ada istilah zam-zamnya Cirebon. Nah, kemudian silakan Bapak.
Ini.